Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman tematik kelas 6, yaitu pada tema 2, subtema 3. Ada 5 muatan pada video pembelajaran ini, yaitu PPKN mengenai persatuan dan kesatuan, Bahasa Indonesia mengenai kata baku dan 5W1H, IPA mengenai manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan sekitar, IPS mengenai mempertahankan kemerdekaan, dan SPDP mengenai pola lantai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, yang pertama kita masuk pada pelajaran PPKN, yaitu persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatu berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Nah, contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah kerja bakti membersihkan selokan, menolong orang lain yang sedang kesusahan, menggalang dana bagi korban bencana alam, ikut gotong royong mendirikan rumah tetangga. Dan yang kelima adalah melayat atau takziah apabila ada orang yang meninggal. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kata baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Kata baku ini digunakan dalam situasi yang resmi. Kemudian penulisan dan pengucapan sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama ini ada nasihat. Nah, kata yang baku itu adalah nasihat. Kemudian apotik, tulisannya adalah apotek. Cuman, kata bakunya adalah cuma. Gubuk, kata bakunya adalah gubuk. Kemudian jadwal, kata bakunya adalah jadwal. Oke, berikutnya kita masuk pada menggali informasi penting pada teks bacaan. Menggali informasi penting dari sebuah bacaan sejarah dengan menggunakan 5W1H. Nah, berikut adalah penjelasan masing-masing unsur di dalam 5W1H itu. What itu apa ya, atau yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Where di mana ya, berkaitan dengan tempat di mana peristiwa itu terjadi. When kapan, berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi. Who siapa ya, berkaitan dengan pelaku peristiwa. Why mengapa, berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Dan how atau bagaimana, berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa. Nah, berikut ini adalah cara mudah untuk menghafalkan 5W1H. Nah, cara mudahnya adalah dengan kata adik Simba ya. Adik Simba. A itu apa? Di mana? K kapan? Si siapa? M mengapa? Bagaimana? Nah, berikut ini adalah contoh penerapan dari 5W1H dalam teks sejarah. Oke, contohnya apa ya ini? Apa makna warna merah putih pada bendera Indonesia? Nah, ini adalah contoh untuk menggali informasi penting pada teks bacaan sejarah. Di mana? Di mana tempat penyusunan naskah proklamasi? Kapan? Kapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan? Siapa nih? Siapa yang menandatangani naskah proklamasi? Mengapa? Mengapa golongan pemuda membawa Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok? Bagaimana? Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, itulah contoh-contoh dari penggunaan 5W1H dalam menggali informasi pada bacaan sejarah. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran IPA, yaitu ciri tanaman beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak.
Nah, tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter ya. Nah, beluntas ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Selanjutnya adalah ciri khusus keong sawah. Keong sawah ini dikenal dengan nama lain tutut ya. Keong sawah ini hidup di perairan yang dangkal, yang berdasar lumpur. Keong sawah ini banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggiran danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah ini berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Nah, keong ini membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Keong sawah juga melindungi diri dengan masuk ke dalam cangkangnya. Berikutnya adalah manfaat hewan dan tumbuhan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya adalah sebagai penghasil pangan seperti daging, telur, dan susu. Sebagai penghasil sandang seperti domba yang menghasilkan kain wol. Penghasil bahan kerajinan seperti kulit sapi ya, untuk membuat rebana dan wayang kulit. Kemudian sebagai penghasil pupuk organik ya, kotoran dari berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing ini bisa menyuburkan tanaman. Nah, selanjutnya sebagai penghasil tenaga ya, seperti delman atau kuda, pedati pada sapi, dan sapi untuk membajak sawah. Oke, berikutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama sebagai bahan makanan seperti bagian akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua sebagai sandang seperti serat kapas untuk pakaian. Kemudian sebagai bahan bangunan seperti kayu dari pohon jati, pohon kelapa untuk membuat rumah. Kemudian sebagai bahan obat seperti jahe sebagai obat batuk, kencur, dan lain sebagainya. Yang kelima, sebagai bahan baku industri seperti getah karet untuk membuat ban. Oke, berikutnya kita masuk pada pelajaran IPS yaitu perjuangan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan mengenal BM Dyah ya dan naskah proklamasi. Jadi teks proklamasi ini awalnya ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dyah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari ini diserahkan kepada pemerintah. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Presiden Soeharto. Oke, sekarang kita mengenal Sang Saka Merah Putih. Jadi, Sang Saka Merah Putih itu merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna, yaitu merah yang artinya berani dan putih yang artinya suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Oke, sekarang kita akan mengenal sejarah bendera merah putih. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Insinyur Soekarno pada tahun 1944. Bahan dari bendera ini terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan. Kemudian karena usianya yang sudah tua, jadi Sang Saka Merah Putih terakhir kali berkibar pada tahun 1969. Kemudian bendera ini disimpan di Museum Nasional. Kemudian lagi pemerintah membuat bendera duplikat ya, dengan ukuran 300 x 200 cm. Oke, berikutnya adalah upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia ini, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk.
Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda atau Nica. Upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak di antaranya adalah yang pertama ini program pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yang bernama Insinyur Surahman. Kemudian konferensi ekonomi untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Nah, kemudian ada pembentukan Badan Perancang Ekonomi atas inisiatif Menteri Kemakmuran, yaitu Dr. Aka Gani. Berikutnya adalah rencana Kasimo ya, untuk meningkatkan produksi bahan pangan seperti menanami lahan kosong dan program transmigrasi. Berikutnya kita masuk pada materi SPDB yaitu tari kreasi. Kita akan mengenal pola lantai dari tari indang ya. Pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus nih. Penarinya berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang ini berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang ini menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Berikutnya adalah pola lantai vertikal atau lurus ya. Biasanya tari klasik itu banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contohnya adalah tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Berikutnya adalah materi poster. Nah, tujuan dari poster ini adalah untuk menarik perhatian para pembaca dan menyampaikan pesan-pesan tertentu. Maka dengan adanya poster ini diharap dapat mempengaruhi orang lain untuk ikut melakukannya. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan poster ini adalah menentukan topik dan tujuan poster, kemudian membuat slogan atau kalimat yang singkat, kemudian menggunakan gambar yang bisa menarik pembaca. Dan yang keempat adalah memilih tempat yang strategis untuk meletakkan poster yang telah kita buat. Biasanya ada di tempat umum ya, seperti di pos kamling, kemudian di dalam kelas atau di sekolahan, ada di balai desa ataupun puskesmas. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.